wassalam senantiasa kita haturkan kebaginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat kepadanya. Dan semoga dengan kita banyak membaca salawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita dan juga memberikan rahmat bagi kita dan juga memberikan syafaat atau pertolongan bagi kita nanti dari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki hari kedua dari bulan Ramadan, di mana sebagaimana yang kita ketahui pada bulan Ramadan ini dia merupakan bulan yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya, dan juga bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan juga bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Dan juga bulan dilipat gandakan amalan bagi setiap hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahala amalannya. Maka para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempergunakan hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan dalam rangka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah telah mensyariatkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah puasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu adalah pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijrah, yaitu tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah ayat yang memerintahkan kita berpuasa. Namun dalam ayat ini tidak disebutkan bulan Ramadannya. Baru Allah sebutkan bulan Ramadannya adalah pada ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum asyhara falyasum. Baru Allah sebutkan tentang bulan Ramadan pada ayat tersebut, yaitu pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan juga menjelaskan petunjuk tersebut dan juga membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan maksudnya melihat, barang siapa yang melihat menyaksikan datangnya hilal bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Jadi siapa saja walaupun sendiri ada orang yang melihat hilal, maka wajib bagi dia berpuasa. Inilah ayat yang secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang puasa di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau itu beliau berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan sampai akhir hayatnya. Jadi 9
dari Ramadan Nabi berpuasa. Dan dari 9 Ramadan tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa semuanya 29 hari, kecuali cuma 1 bulan yang beliau berpuasa genap 30 hari. Berarti dari 9 Ramadan, 8 Ramadan Nabi berpuasa 29 hari. Kemudian satu bulan baru 30 hari. Kan pada hari paling sedikit 29, paling banyak 30. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada ayat 183 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan bagi kita, mensyariatkan puasa bagi kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bagi kita adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah selesai Ramadan dengan puasa kita tadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bertambah baik dan yang lebih baik dari sebelumnya, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana menjadikan puasa kita ini benar-benar puasa yang Allah harapkan, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu as-siyam, berpuasa. Ini dalam kaidah bahasa Arabnya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-siyam dengan bentuk makrifah, ada alif lamnya, as-siyam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Kalau isim ma'rifah salah satunya ditandai dengan masuknya alif lam. Kalau isim nakirah itu tidak ada alif lam. Kalau as-siyam ada alif lam, berarti itu isim ma'rifah. Kalau isim nakirahnya bagaimana? Siyamun tidak ada alif lam. Sedangkan isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah diketahui, isim yang sudah jelas maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bagi kita, puasa itu jelas. Puasa itu jelas maksudnya. Bagaimana jelas maksudnya? Berarti as-siyam yang Allah sebutkan di dalam ayat ini itu adalah as-siyam, puasa yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Itu puasa yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih, ketika kita membuka kitab ataupun membahas tentang puasa, itu as-siyam didefinisikan secara syarah, secara syariat, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyyatin makhsusah. Artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang sudah ditentukan. Ini dimaksud, ini adalah as-siyam ataupun puasa dalam bahasa kita dan menggunakan alif lam. Berarti as-siyam di sini adalah segala sesuatu yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dalam rangka kita menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat puasa itu ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Syarat sah puasa itu menunjukkan dengan terpenuhi syarat tersebut maka puasanya sah. Kemudian ada syarat wajib puasa, dengan terpenuhi syarat tersebut maka wajib bagi dia berpuasa. Adapun syarat sah puasa itu disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama dia Islam, berarti orang muslim kalau dia berpuasa sah puasanya. Kemudian al-aqlu,
berakal. Orang berakal dia berpuasa sah. Muslim berakal sah puasanya. Berarti orang gila tidak sah. Orang kafir tidak sah. Orang muslim berakal maka puasanya sah. Kemudian an-naqa'u min al-haid wal nifas, suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Berarti kalau ada perempuan dia sedang haid atau sedang nifas berpuasa, dia muslim berakal tidak sah puasanya, maka haram bagi dia berpuasa. Kemudian al-ilmu bi waqti siyam, dan dia tahu waktu berpuasa, dia tahu waktu berpuasa itu kapan, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada orang berpuasa di malam hari, tidak sah puasanya karena dia tidak tahu. Ataupun ada orang berpuasa pada hari tasyrik, tidak sah puasanya, maka diharamkan. Ada orang berpuasa di hari Aidil Fitri, juga tidak sah puasanya, maka diharamkan. Ini merupakan syarat sah puasa. Maka apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka puasanya dianggap sah. Maka di sini bisa kita katakan anak yang masih berumur 7 tahun dan dia seorang muslim berakal, itu sudah dipastikan puasanya sah, tapi belum ada kewajiban bagi dia berpuasa. Berarti yang mendapatkan pahalanya siapa? Orang tuanya. Kemudian ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu adalah yang pertama Islam. Itu syarat wajib puasa. Muslim. Berarti siapa saja yang sudah mengaku dirinya sebagai muslim, maka ada kewajiban baginya berpuasa bulan Ramadan. Kemudian taklif ataupun mukallaf. Orang yang mukallaf ketika dikatakan mukallaf itu langsung terlintas dalam pikiran kita dia adalah balighun aqil, orang yang balik dan berakal. Ketika dikatakan mukallaf itu langsung kita pahami dia adalah orang yang berakal dan balik. Muslim mukallaf, berarti dia muslim mukallaf, sudah balik dan sudah berakal, maka wajib bagi dia berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga al-iqamah, mampu dia berpuasa, itu juga wajib. Maka bagi orang yang tidak mampu seperti orang-orang yang sudah tua dan lumpuh, dia tidak mampu berpuasa, tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, karena dia cukup dengan membayar fidyah. Begitu juga orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh, maka tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, karena syarat wajib puasa itu adalah al-iqamah, mampu dia berpuasa. Kemudian as-sihhatu, sehat fisiknya, sehat badannya, itu juga wajib bagi dia berpuasa. Dan yang terakhir itu adalah al-iqamah, mukim ini orang yang tidak melakukan perjalanan, berada di tempat, maka wajib bagi dia berpuasa. Sedangkan orang yang musafir, itu dia boleh untuk tidak berpuasa selama jarak musafirnya adalah 82 km. Lebih kurang 82 km jarak yang dia tempuh selama melakukan musafir. Tapi berpuasa bagi dia lebih afdal seandainya tidak ada kesulitan dalam dia melakukan perjalanan tersebut. Ini adalah syarat wajib puasa. Apabila sudah terpenuhi syarat wajib puasa ini, maka otomatis wajib bagi dia berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak berpuasa, maka berdosa baginya. Para hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di samping terpenuhinya syarat juga harus terpenuhi rukun puasa. Maka ketika disebut siyam, as-siyam itu langsung kita dalam pikiran kita pahami di situ sudah ada syarat-syaratnya, di situ sudah ada rukun-rukunnya. Maka apabila seseorang melakukan puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka puasanya dianggap sah dan sempurna. Adapun rukunnya, rukun puasa tidak banyak. Tidak seperti rukun salat. Kalau rukun salat ada 13. Kalau puasa cuma 4. Yang pertama an-niyatu, niat, dan yang kedua adalah tarkul muftirat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Cuma 2 rukunnya, niat dengan meninggalkan segala
membatalkan puasa ataupun menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian bagaimana yang dikatakan niat dalam berpuasa? Niat itu perlu kita ketahui, niat itu dia adalah amalan hati, tempatnya dalam hati kita. An-niyatul qalbi. Niat itu adalah dalam hati kita, bukan di mulut, tapi di dalam hati. Kemudian niat puasa berbeda dengan niat sholat. Kalau niat sholat kita niatkan ketika takbiratul ihram. Sedangkan niat puasa dia itu terutama puasa wajib dan juga terutama puasa Ramadan itu adalah dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu boleh kita berniat di mana saja. Setelah terbenam matahari kita berniat langsung, ataupun setelah selesai salat maghrib, setelah selesai salat isya, sebelum tidur, ataupun sebelum keluar fajar, ataupun ketika kita makan sahur, itu boleh kita berniat apa saja. Itu boleh apa saja kita berniat puasa. Maka dalam makna ini, nawaitu Ramadhan an adani fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Itu lafaznya. Kalau kita baca lafaz tapi tidak ada dalam hati kita, sama saja. Jadi ketika kita baca lafaz tersebut, itu langsung terlintas dalam hati kita, saya berpuasa besok hari pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus terlintas dalam hati kita. Apabila terlintas niat tersebut dalam hati kita pada malam hari, maka dianggap kita sudah berniat. Bagaimana kalau ada orang berpuasa tidak ada niat di malam hari? Maka para ulama mengatakan batala shaumuhu, puasanya batal. Misalnya ada orang dia di malam hari terbenam matahari dia tidak berniat, kemudian tidur setelah salat isya belum berniat juga, kemudian bangun ketika azan subuh belum ada niat. Ini bagaimana? Fajar sudah terbit fajar sudah azan subuh, dia belum berniat, maka secara otomatis batala shaumuhu, puasanya menjadi batal. Kemudian bagaimana dia? Dia harus menahan dari makanan minum sampai terbenamnya matahari dan dia wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Karena puasanya itu tidak memenuhi rukun, tidak ada niat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man lam yubayyit siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jika tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka puasa Ramadan itu di samping kita berniat di malam hari, juga kita mentakyinkan bahwasanya kita puasa bulan Ramadan. Ini adalah rukun yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, al-imsak min al-iftar, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nanti ada yang pertama itu ada riddah, orang murtad. Ada orang murtad, dia Islam murtad, walaupun sekejap sebentar dia murtad, setelah masuk Islam lagi, puasanya menjadi batal. Jadi orang murtad puasanya menjadi batal. Kemudian al-junun, gila, walaupun sebentar, siapa orang berpuasa itu juga gila, itu puasanya menjadi batal. Kemudian al-ilma was-sukr, ilma, pingsan, sukru, mabuk, itu juga membatalkan puasanya. Jadi kalau orang pingsan setengah hari dia pingsan, maka itu puasanya menjadi batal. Kemudian juga al-haid wal nifas, keluarnya adalah haid wal nifas, usia perempuan, tiba-tiba dia tadi mau buka puasa, terbenam matahari, sudah keluar haid wal nifas, maka puasanya menjadi batal. Maka dia harus mengqadhanya. Ini kemudian juga istimna, mengeluarkan mani, itu juga membatalkan puasa. Kemudian jima berhubungan suami istri, itu juga membatalkan puasa. Dan berhubungan suami istri itu merupakan dalam keadaan dia berpuasa merupakan sebuah dosa. Jadi merupakan sebuah dosa dan dia wajib mengqadhanya dan juga dikenakan ta'zir
dan juga wajib membayar kifarat. Kalau ada suami istri berhubungan di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa berjima, maka puasanya menjadi batal dan dia telah melakukan sebuah dosa dan dia harus dikenakan ta'zir dan dia wajib mengqadanya dan dia wajib membayar kifarat. Siapa yang membayar kifarat? Suaminya, bukan istrinya. Dan kifaratnya itu adalah yang pertama memerdekakan budak perempuan. Sekarang tidak ada lagi budak perempuan yang beriman, maka kita harus mengambil yang kedua. Apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang dikatakan berpuasa 2 bulan berturut-turut itu adalah apabila seseorang berpuasa sudah sampai 58 hari. Rupanya yang 58 tersebut dia sudah batal ataupun sakit tidak sanggup berpuasa, maka harus mengulanginya lagi. Ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, lalu dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin itu 1 mud. Ini orang yang berjima, dan setiap kali berjima itu setiap itu dia harus membayar kifarat. 5 kali jima, 5 kali usaha makan, jadi dia harus membayar kifarat. Dan kalau berjima harus menahan, wajib dia tahan dari makanan itu sampai sebenarnya matahari. Ini yang berjima. Kemudian al-istita'ah, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Dan juga dukul, masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga yang ada di anggota tubuh kita, yang lubang-lubang yang ada di anggota tubuh kita sebagai mata, itu juga membatalkan puasa. Ini merupakan hal-hal yang membatalkan puasa, yang mana apabila kita melakukan hal tersebut maka puasa kita menjadi batal dan tidak sah. Kemudian ada juga yang membatalkan pahala puasa. Ini bukan hanya membatalkan puasa saja, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Bagaimana yang dikatakan membatalkan pahala puasa? Yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Puasanya secara syariat terpenuhi rukun dan menahan dari segala yang membatalkan tadi, itu puasanya dianggap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Apa sebab yang membatalkan pahala puasa? Itu seperti ada orang yang riba, suka menggosip, lagi puasa gosip, bilang ke orang sebulan batal pahala puasanya. Begitu juga orang yang an-namimah, suka memunculkan fitnah, mengadu domba, itu batal pahala puasanya. Begitu juga orang al-kadhib, berbohong, sedang puasa dia berbohong, maka batal pahala puasanya. Begitu juga orang-orang yang berkata puji, fahish. Begitu juga orang-orang yang melakukan sumpah palsu besar-besar, dia berpuasa dengan sumpah palsu, batal pahala puasanya. Begitu juga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Misalnya ada yang berpuasa tapi dia tidak salat, ada yang berpuasa tapi dia mencuri, ada yang berpuasa melakukan perbuatan maksiat lainnya, maka batal pahala puasanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik, walaysa lillahi hajat illa ayyada'a ta'amu wa syarabahu, dan itu tidak ada hubungan dengan Allah melainkan dia cuma meninggalkan makan dan minum saja. Maka juga yang disebutkan berapa banyak sampai sholmi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma menahan dari makan dan minum saja, disebabkan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dia sedang dalam keadaan berpuasa. Walaupun puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya, beliau membagi
tentang orang berpuasa di dalam 3 tingkatan. Katanya, i'lam anna shawma salatu darajatin. Ketahuilah bahwasanya berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ini kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. I'lam anna shawma salatu darajatin. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Kemudian menyebutkan shaumul umumi, puasa umum, puasanya orang awam. Wa shaumul khususi, puasanya orang yang khusus. Wa shaumul khususi khusus, dan puasanya orang paling khusus. Ini beliau bagi menjadi 3 bagian. Shaumul umum ataupun puasanya orang awam, shaumul khusus, puasanya orang khusus yaitu orang saleh, wa shaumul khusus, puasanya paling khusus yaitu para nabi, siddiqin, nabi dan juga orang yang siddiqin, orang yang benar. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana yang dikatakan dengan shaumul umum. Kata beliau, shaumul umum huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Katanya puasa orang awam itu adalah dia cuma orang berpuasa dengan menahan perutnya, masih menahan makan minum, dan juga menahan kemaluannya dari melakukan perbuatan syahwat yang berhubungan. Dia tahan, dia sanggup menahannya, dia sanggup menahan makan dan minum, juga sanggup menahan dari melakukan perbuatan syahwat. Itu dikatakan dengan puasa orang awam. Jadi puasanya cuma sekedar menahan lapar dan juga dia menahan dari syahwatnya. Apakah dia dapat pahala? Pahalanya dapat, tapi sedikit. Nah, ini orang awam, berarti orang yang melakukan perbuatan maksiat, ini berarti dia tidak mendapatkan pahala. Ini orang yang selalu menahan makan dan minum dan menahan syahwatnya, ketika dia dalam keadaan berpuasa, dia pahalanya dapat, tapi sedikit. Bagaimana orang yang tidak sanggup menahan syahwatnya ataupun melakukan perbuatan yang dilarang, tentu otomatis dia tidak mendapatkan pahala. Ini orang awam dulu seperti itu. Puasanya orang awam dulu seperti itu. Mungkin kalau kita di sini tidak beberapa orang yang memang orang awam dulu beda dengan orang awam kita sekarang. Orang awam dulu mereka paham. Kalau orang awam sekarang memang betul-betul tidak paham. Ini shaumul umum. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau ada orang yang dia menahan dari makanan minum dalam keadaan berpuasa dan juga menahan syahwatnya, itu dia disebut dengan puasa awam dan dia mendapatkan pahala tapi sedikit puasanya sah. Kemudian shaumul khusus, puasanya orang khusus, puasanya orang saleh. Bagaimana dia menahan pendengarannya? Maksudnya dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang tidak baik, menahan matanya dari melihat yang tidak baik, kemudian menahan lisannya, lidahnya dari hal yang tidak baik, juga menahan tangannya, menahan kakinya, dan menahan dari seluruh anggota tubuhnya anil adab, dari dosa-dosa. Jadi dia bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan syahwatnya, tapi dia tahan semua anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan maksiat. Dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan shaumul khusus, puasanya khusus, yaitu puasanya orang-orang saleh. Jadi orang saleh seperti itu berpuasa. Jadi dia berpuasa, dia menggunakan hari-harinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti baca Quran, salat. Dia menggunakan hari-harinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, shaumul khusus. Ini puasa paling khusus, super khusus. Ini puasa super khusus. Bagaimana puasa super khusus? Disebutkan di sini, wa huwa shaumul khamri 'anil hadri dariyah
wal afkar dunyawiyah wa kafuhu amma sallallahu alaihi wa sallam kulliyah wa yahsul fikr fi hadhihi sabr al-fikri fima sallallahu wal yawmil akhir. Ini puasa super khusus adalah puasanya seseorang hatinya juga berpuasa. Dia bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan syahwatnya, menahan seluruh anggota tubuhnya, tapi dia juga hatinya. Hatinya ini selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya juga terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita seperti ini, itu kita ingat Allah. Apakah berzikir kepada Allah? Sedang kita pokoknya setiap detik yang dia lewati di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan raganya itu selalu mengingat Allah dan tidak mengingat dunia. Ini puasa super khusus dan puasanya para nabi, wasyuhada, wasiddiqin, orang-orang syahid dan juga orang-orang siddiqin. Ini puasanya super khusus. Dia menahan dari makan minum, kemudian dia menahan syahwatnya, dan dia menahan juga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan yang haram, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati dan pikirannya selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dulu 1 menit, 1 detik dia ingat Allah, 1 detik dia ingat Allah. Setiap hari yang dia lewati di bulan Ramadan itu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa super khusus. Maka Imam Ghazali membagi puasa tersebut untuk apa? Supaya nanti ketika selesai dari bulan Ramadan, dia benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata asyam yang bentuk isi najrah. Maka kalau ada orang mampu berpuasa yang super khusus tadi, itu otomatis setelah selesai Ramadan, maka